tidak ada satupun masalah fikih yang satu kata. Ada yang namanya ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Sehingga di kita kaum muslimin ada istilah madhab. Madhab itu artinya pendapat. Maka yang terkenal sekali ada 4, padahal madhabnya sebetulnya banyak sekali, tetapi yang diakui oleh seluruh dunia mengakuinya adalah 4 madhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Maka sekali lagi nanti ketika saya menerangkan bab ini, mungkin bisa mengambil pendapat ini, bisa bukan mengambil ya, menerangkan pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti ini, karena nanti fikih itu sekali lagi tidak hanya satu madhab, tetapi keempat-empatnya itu kita harus memberikan penjelasan dengan benar, sehingga nanti jamaah dalam hal ini ketika ada perbedaan pendapat, sehingga tidak hanya mengatakan ini loh pendapatku boleh, tetapi harus tahu dulu rujukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan kepadanya Rabbil Jalil Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam teriring Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, sahabat dan umatnya ila yaumil akhir. Kemudian ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Pertemuan kita pada hari ini setelah alhamdulillah kitab tauhid sudah kita selesaikan biidznillah atas izin Allah. Kemudian kita memasuki fikih atau hukum Islam, dan kitab yang akan kita kaji adalah kitab Al-Wajiz. Sejatinya namanya itu sangat panjang sekali, namun kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah
Al-Wajiz ini ensiklopedi fikih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jadi nanti kelebihan kitab Al-Wajiz ini adalah karena merupakan ensiklopedi, berarti mencakup seluruh yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan kenapa kita mengambil kitab ini, karena kitab ini mempunyai kelebihan atas kitab-kitab yang lain dari sisi hadis-hadis yang ditampilkan semuanya menerangkan status hadis yang tertera. Bahkan disebutkan status hadisnya sahih, sahihnya ada di sini, hasan ada di sini, sehingga ini salah satu rujukan yang menjadi pertimbangan saya mengambil ini. Sejatinya kitab fikih itu banyak sekali, ya. Kitab fikih itu banyak sekali. Tetapi saya mempunyai pertimbangan lain, sekali lagi diantaranya adalah kelebihan kitab ini adalah sesuatu yang diterangkan itu seluruhnya tertera dalil dan rujukannya. Karena kalau hadis-hadis yang lain mungkin ditulis sahih, oke. Tetapi di sini sahihnya pun diterangkan. Kita ambil contoh, bisa dilihat di halaman pertama yakni 55. Selalu diterangkan Al-Qur'annya, surat ini, ayat ini jelas. Kalau Al-Qur'an kan mudah kita cari. Tetapi kalau hadis ini sulit sekali. Alhamdulillah, salah satu kitab yang ini jadi rujukan oleh para da'i-da'i ilallah dan para penuntut ilmu sangat efektif. Kenapa? Walaupun diterangkan, penulis tidak terlalu banyak membuat atau menyampaikan, tetapi poin-poinnya sangat jelas sekali. Contoh di sini Kitabul Ma atau kitab tentang air. Untuk hadisnya dulu, huwa tahur ma'ul hil maitatuh. Iya, laut itu suci airnya serta halal bangkainya. Lihat di sini sahih disebutkan, Sahih Ibnu Majah nomor sekian, Kitab Al-Muwatta Imam Malik halaman sekian, Sunan Abu Dawud. Kalau Romawi ada dua cara membacanya, boleh dibaca juz, boleh dibaca jilid. Namun kalau kitab biasanya yang lazim adalah juz. Jadi juz 1 titik dibaca halaman, biar jamaah nanti bisa membaca, ya. Jadi juz 1 halaman 152 nomor 83. Demikian juga nanti Tirmidzi juz 1 halaman 47 nomor 69. Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 136 sampai 38 dan Sunan An-Nasa'i jilid 1 halaman 176. Nah, jadi dijelaskan keberadaan kesohihannya hadis tersebut ada di kitab ini, ada di kitab ini, ada di kitab ini, ada di kitab ini. Ini insya Allah yang menjadi pertimbangan saya kenapa fikihnya saya mengambil Al-Wajiz. Memang kitab Al-Wajiz belum terlalu familiar untuk kaum muslimin di Indonesia, karena ini bukan kitab baru sejatinya, kitab yang sudah lama sekali. Cuman ya di pesantren-pesantren, di perguruan-perguruan tinggi biasanya menggunakan Syekh Said Sabiq, ya, yang biasa beliau pakai. Tapi di sini kita coba yang lebih simpel, karena di sini bukan pesantren, juga bukan perguruan tinggi, tapi kita adalah majelis ilmu. Jadi kita ambil pertengahan, tapi insya Allah sangat berkualitas sekali. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang ketiga, berkaitan dengan fikih, ma'asyiral muslimin, tidak ada satupun masalah fikih yang satu kata. Ada yang namanya ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Ini mukadimah dulu biar kita jelas. Nah, sehingga di kita kaum muslimin ada istilah madhab. Madhab itu artinya pendapat. Maka yang terkenal sekali
ada 4, padahal madhabnya sebetulnya banyak sekali, tetapi yang diakui oleh seluruh dunia mengakuinya adalah 4 madhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi keempat madhab itu yang seluruh dunia mengakuinya. Maka sekali lagi nanti ketika saya menerangkan bab ini, mungkin bisa mengambil pendapat ini, bisa bukan mengambil ya, menerangkan pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti ini. Karena nanti fikih itu sekali lagi tidak hanya satu madhab, tetapi keempat-empatnya itu kita harus memberikan penjelasan dengan benar, sehingga nanti jamaah dalam hal ini ketika ada perbedaan pendapat, sehingga tidak hanya mengatakan ini loh pendapatku boleh, tetapi harus tahu dulu rujukannya. Dan rujukan, saya tekankan, tolong jangan merujuk ke ustadz, ya. Rujuklah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Al-Qur'annya, ini As-Sunnahnya. Ada di sini, syukur kalau bisa menyebutkan runtutan-runtutan keadaan atau keberadaannya. Insya Allah itu. Biar kita tidak, ya, karena ini menyangkut masalah fikih, tidak taklid buta. Nggak boleh mengatakan ini dari ustadz ini dari ustadz ini, jangan. Hindari itu. Karena kalau menggunakan ustadz ini ustadz, ketika manusia, namanya manusia punya kekhilafan, ustadznya keliru, akhirnya nanti, nah, yang disalahkan agamanya, padahal itu pribadi ustadz tersebut. Sekali lagi saya meminta kepada jamaah, tolong ketika nanti seandainya saya menyampaikan ini pendapat ini, perbedaan itu, kemudian para ahli ilmu, thalabul ilmi dan seterusnya, tolong jangan menyebutkan ini berasal dari Ustadz Fulan bin Fulan, jangan, ya. Wallahu a'lam. Tayyib, ini berkaitan dengan muqaddimah dari kitab yang akan kita baca, dan kita langsung kepada kitab yang akan kita bahas, bab langsung Kitabut Thaharah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Pembahasan pertama adalah Kitabut Thaharah, bab tentang bersuci. Ya, silahkan Abu. Masuk ke bab Kitab Al-Thaharah. Boleh tidak saya bertanya, karena tadi terkait di dalam mukadimah bahwa di dalam yang kita pakai ini mengambil referensi yang sangat complicated. Komplit, bukan complicated, komplit. Terkait di dalam yang Pak Ustadz tadi katakan bahwa mengambil referensi yang sahih, gitu ya. Nah, yang pertanyaannya adalah sebelum kita masuk ke bab ini, para perawi hadis yang ditampilkan di sini seperti Sahih Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, kemudian ada Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan terkait itu apa imam dan sunan bedanya apa? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Barakallahu Abu atas bacaannya. Baik, apa bedanya sunan dengan imam, ya? Ini menyangkut masalah nama yang dibuat oleh para ahli-ahli fikih. Kalau di kitab biasanya imam kan yang memimpin sholat,
Tapi imam di sini yang dimaksud adalah orang nama salah satu nanti kitab-kitab itu ada Imam An-Nawawi dinisbatkan kepada Imam An-Nasai. Nah, kalau sunan di sini bukan sunan seperti layaknya di Indonesia. Sunan adalah Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, bukan itu bukan. Tapi sunan di sini adalah nama kitabnya. Jadi nama kitabnya itu Sunan An-Nasai, berarti ini karangan, iya, nama seperti itu. Iya. Barakallah Abu atas bacaannya, atas pertanyaannya. Semoga menambah wawasan kita. Ya, karena ini menyangkut nama imam, dikatakan imam nanti jangan-jangan imam yang memimpin sholat, bukan ya. Kalau dahulu para ulama yang pertama gelarnya bukan imam, bukan syekh, tapi adalah sahabat. Nah, seperti itu. Kemudian nanti gelombang kedua atau generasi kedua adalah tabi'in. Kemudian nanti kalau terus itu turun menjadi imam, seperti para 4 madhab itu digelari imam semua. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, karangan-karangannya itu nanti bisa disebut dengan sunan, misalkan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, jadi kitabnya. Iya. Thayyib, barakallahu fik. Baik, kita akan menyampaikan bab yang pertama, Kitabut Thaharah. Pertama, definisi thaharah terlebih dahulu. Yang namanya thaharah secara bahasa berarti an-nadhafah wan-nadhahah minal ahdas, yang bermakna bersih dan suci dari berbagai hadas. Jadi suci dan bersih dari berbagai hadas. Nanti ada istilah hadas, ada istilah najis. Nanti akan kita terangkan. Ya. Kemudian menurut istilah fikih yang namanya thaharah adalah maf'ul hadas au izalatun najas, yaitu menghilangkan hadas atau membersihkan najis. Tolong Abu dan atau para thalabul ilmi, ada satu itu footnote selalu disebutkan. Apa itu? Definisi ini diambil dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Mu'adzah, ya, Muhadzab juz 1 halaman 79. Baik, kita setelah mengetahui definisi, kita akan melihat dulu macam-macam thaharah. Thaharah itu dibagi menjadi 2. Thaharah lahir dan thaharah batin. Yakni thaharah secara fisik dan thaharah secara rohani. Karena manusia Allah ciptakan dari 2 dimensi, jasmani dan rohani. Baik, karena ini pembahasannya di thaharah yang berkaitan dengan jasmani, maka pembahasan kita pertama adalah thaharah secara rohani. Iya, thaharah secara rohani jiwa, maka najis jiwa diantaranya adalah maksiat, durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya apa? Berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau kita berbuat dosa dan maksiat, itu yang kotor bukan fisiknya, tetapi jasmaninya. Seperti Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, itu tanda bahwa rohani ketika seseorang melakukan dosa itu ada kotor jiwanya. Ya, Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, Al-Mutaffifin surat keberapa ya? Baik. Juz amma memang agak sedikit karena sudah masuk juz. Sebentar, akhir ana sampai cari dulu. Iya, sudah ya. Baik, silahkan. Al-Mutaffifin ayat ke-14.
sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup di hati mereka, telah menutupi hati mereka. Iya. Surat 83 para ummahat dan abu, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan orang yang bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi setiap kita melakukan dosa, setiap kita melakukan maksiat, kedurhakaan dan seterusnya, maka di hati kita ada satu titik. Inilah najisnya, kotornya rohani. Jadi akhirnya kalau terus 1, 2, 3 terus tidak dibersihkan, maka hati itu menjadi ron, tertutup oleh titik-titik dari maksiat dan durhaka tadi. Oleh karena itu, cara membersihkan hati dulu, ini cara membersihkan hati, toharohnya hati, adalah dengan bersegera menuju ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quran surat 3 ayat atau surat Ali Imran ayat ke 133. Dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, Allah melalui ayat itu menjelaskan wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian. Wa jannati 'arshuhas samawati wal ard, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah akan dan menyediakan siapa saja yang bersegera menuju ampunan Allah adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapakah itu? U'iddat lil muttaqin, teruntuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ahli taubah, Allah menjanjikan, Allah telah memberikan surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Bagaimana caranya ketika kita melakukan dosa? Karena dosa itu ada dua, dosa kecil dan dosa besar. Kalau dosa kecil itu kita melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, kalau dosa kecil cara bertaubatnya ketika kita melakukan kebaikan, ketaatan, maka Allah akan mengampuninya. Seperti Quran surat 11 ayat 114. Ini kalau dosa itu dosa kecil. Jadi saya akan berikan simple tapi insya Allah jelas, ya. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian berulang malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Iya, lihat di ayat ini, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Seperti sholat. Ini mengenai sholat. Jadi antara sholat subuh dengan sholat duhur, maka ketika melakukan dosa kecil sholat duhur, insya Allah antara ini hilang. Sholat duhur ke sholat asar, antara ini hilang. Asar ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur lagi hilang. Ini contoh. Ini dosa yang terhapus. Seperti kemarin, alhamdulillah kita, bukan kemarin ya, kemarinnya lagi, tanggal 9, puasa Arafah. Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun sekarang dan yang lalu, yang akan dan akan datang. Nah, yang dimaksud menghapus dosa 2 tahun adalah dosa-dosa kecil seperti itu.
Jadi sekali lagi, kalau dosa kecil itu terhapusnya meskipun kita tidak meminta ampun secara khusus, kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan, Allah akan mengampuninya. Ya. Iya, sebentar, biar suaranya bisa terdengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, di sini Pak Ustadz mengatakan kita akan menghapus dosa kecil dan dosa besar. Betul. Misalnya di masa lalu kita mempunyai dosa yang banyak, tapi kita tidak mengerti, sehingga pada saat sekarang kita baru sadar atau kita baru belajar sehingga baru mengerti. Apalagi di sini dijelaskan oleh Pak Ustadz. Nah, maksud saya, apakah kita dengan sholat tadi menghapus dari maghrib ke isya ke subuh, terus ke zuhur begitu ya seterusnya, dan kebaikan-kebaikan itu, kira-kira walaupun itu misalnya di masa lalu itu yang banyak sekali, mungkin usia kita sekarang 63 tahun, jadi 63 sampai ke 0 itu apakah akan terhapus Pak Ustadz? Itu yang akan saya tanyakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas bacaannya yang merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita meninggal masih mempunyai dosa, itu nanti Allah memang Maha Pengampun, tetapi Allah jauh lebih suka seorang hamba sebelum kembali kepada Allah, artinya meninggal, itu sudah bersih dari dosa. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, barakallahu fiik. Bagaimana kalau dosa-dosa itu banyak di masa lalu? Dari 63, jangan menyebutkan umur. Kalau menyebutkan umur 17 jalan gitu. Iya. Dari 0 kita perhatikan, Allah menghitung amal kita bukan dari 0, tapi dari akhil balik. Ya, mengukur, menghitung, mencatat kebaikan atau keburukan seorang hamba dihitung dari setelah akhil balik sampai hari ini, tentu sampai kita meninggal. Baik, pertanyaannya bagaimana dengan, apakah dengan misalkan tadi kebaikan tadi bisa menghapus kesalahan-kesalahan? Yang saya kasih contoh tadi hanya baru sholat, belum puasa 2 tahun tadi. Ya, belum lagi nanti amalan-amalan dari Ramadan berikutnya ke Ramadan berikutnya, antara itu juga dihapus, antara ibadah umroh ke umroh yang lain, antara itu juga dihapus, antara haji dengan haji yang lainnya juga terhapus. Belum lagi nanti ada puasa Muharram, ada puasa ini, puasa ini, puasa ini. Ini semuanya sarana dalam rangka penghapusan dosa-dosa dari seorang hamba. Selama itu dosa kecil, insya Allah tentu nanti dibantu dengan memohon ampun kepadanya. Di samping kita amaliyah-amaliyah yang telah disyariatkan tadi, tentu kita juga wajib meminta ampun dengan memperbanyak istighfar dan seterusnya. Silahkan, ini dalilnya Quran surat 3 ayat ke 135. Ini bagi siapa saja yang terlanjur mengerjakan perbuatan zalim dan fahisyah.